إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون وخاب المجرمون الغافلون الظالمون الكافرون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai detik ini Allah memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat walafiat. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita untuk sama-sama melangkahkan kaki kita menuju masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap anugerah, setiap nikmat yang Allah berikan pada kita selalu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa syukur nikmat adalah sarfun ni'am ila iradatil mun'im. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengarahkan semua nikmat-nikmat Allah pada urusan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua nikmat ini ada saatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan pada kita ada kalanya Allah cabut kembali. Yang sehat ada kalanya ia sakit. Yang diberi umur ada kalanya dia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seringkali kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kita semuanya milik Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Famasiruna ilal jannah am ilan nar. Kemudian perjalanan kita setelah wafat adalah apakah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala ataukah kita naudzubillah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semuanya siap untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua kita siap untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kita di banyak ayat tentang pedihnya api neraka, tentang mengerikannya api neraka, tentang menakutkannya azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti jangan sampai kita, keluarga kita sampai ke pintu neraka. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Maka pastikan kita semuanya hidup di dunia ini perilaku kita tidak membawa ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang sanggup untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata perilaku kita tanpa sadar justru mengindikasikan seolah-olah kita menginginkan neraka. Bahkan di antara kita tertipu dengan mengatakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa masuk neraka dulu. Nanti kapan-kapan pun selama kita Islam ada saatnya kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah masuk neraka dulu, nanti ada saatnya diambil oleh Allah kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tertipu dengan ungkapan itu. Betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man mata min ummati la yusyrik billah dakhalal jannah." Siapapun yang wafat di antara umatku tidak menyekutukan Allah,
maka dia akan masuk surga. Lalu sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq ya Rasulullah, meskipun dia pernah berzina dan mencuri wahai Rasul, wa in zana wa in saraq, meskipun dia pernah berzina dan mencuri, dia akan tetap masuk surga. Dan Rasulullah mewanti-wanti sahabat ini agar tidak menyampaikan hadis ini kepada yang lain, khawatir salah faham, kemudian mereka santai, kemudian mereka mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengungkapkan tidak ada masalah bagi kita orang Islam, kalaupun nanti masuk neraka ujung-ujungnya masuk surga. Wal iyadzubillah. Siapa di antara kita yang sanggup untuk masuk neraka? Tidak ada satupun yang sanggup masuk neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Coba kita panaskan ya air di rumah kita. Ketika dia sudah mulai mendidih, masukkan tangan kita. Tidak perlu 1 menit, cukup 5 detik. Apakah kita sanggup? Tidak sanggup. Maka kita pun tidak akan pernah sanggup untuk berhadapan dengan azab Allah di neraka. Pastikan diri kita, keluarga kita hari ini berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena hakikatnya perjalanan keluarga kita tidak berhenti di dunia ini, tapi akan kita bawa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladzun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka tidak ada satupun malaikat yang bisa tersenyum. Semua malaikat yang di neraka mereka mengerikan. Ghilaz, syidad, tegas, keras. Tapi mereka cukup aneh dengan perilaku umat manusia. Karena banyak sekali umat manusia yang justru lebih banyak dilempar ke neraka dibandingkan digiring ke surga. Sampai-sampai disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Wahai para manusia, kalian terus digiring ke neraka. Faujun, tidak 1-2 orang yang digiring ke neraka. Faujun, sekelompok demi sekelompok, kelompok besar datang ke neraka. Lalu para malaikat bertanya, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Sudahkah datang kepada kalian para rasul, para nabi, para kiai, para asatidz? Apa jawaban mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhir, sudah datang kepada kami pemberi kabar, pemberi peringatan tentang neraka, tapi fakadzabna, kami mendustakan. Wal iyadzu billah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mengerikan azab Allah Subhanahu wa taala di neraka ini. Jangan sampai hari ini perilaku kita justru menantang Allah dan menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali orang yang di dalam neraka itu gosong, kulitnya berubah menjadi hitam karena gosong, maka Allah Subhanahu wa taala merubah kulit itu menjadi bersih kembali. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru lagi. Kemudian dibakar, gosong, diganti dengan kulit yang baru, itu terus. Waliyadzubillah ikhwafillah rahimakumullah. Siapa yang sanggup dengan azab Allah seperti ini? Dan Rasulullah SAW menyampaikan, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhbasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu. Orang yang paling ringan azabnya di neraka adalah orang yang nanti di hari kiamat diletakkan di bawah kakinya jamrotan. Jamrotan, 2 batu kecil diletakkan di kakinya. Kemudian apa yang terjadi? Yaghli minhuma dimaghu, kemudian kepalanya mendidih karena panasnya bara api yang diletakkan di kakinya. Orang yang diazab seperti ini mengira bahwa ini adalah azab Allah yang paling pedih, padahal kata Rasulullah SAW, wa innahu la ahwanuhum azaban, itu adalah azab yang paling ringan di hari kiamat. Ikhwafillah rahimakumullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sampai detik ini Allah menginginkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Allah memberikan pada kita nikmat umur. Umur yang Allah berikan pada kita hari ini tidak boleh kita sia-siakan. Kalau kemarin kita masih melakukan kemaksiatan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alhamdulillah hari kemarin kita masih melakukan kebaikan, berarti Allah menginginkan kita untuk beramal baik, beramal saleh lebih banyak lagi. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Oleh karena itu, jangan sampai kita nanti seperti orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika orang-orang itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, mereka pun merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa yang dia minta kepada Allah? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa? Untuk membangun bisnis? Tidak. Untuk apa? Untuk memperbaiki taraf kehidupan? Tidak. Na'mal salihan inna muqinun, untuk beramal soleh. Hari ini, detik ini, setelah kami melihat neraka ya Allah, setelah kami melihat azabmu ya Allah, kami yakin ya Allah, dan kami ingin kembali ya Allah ke dunia untuk beramal soleh. Ikhwafillah, jangan tunggu penyesalan ini. Clue-clue ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Clue-clue ini sudah disebutkan secara detail di dalam Al-Quran. Kita meyakini Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu huruf pun yang tidak datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Al-Quran benar. Oleh karena itu, hari ini adalah pembuktiannya. Mari kita beramal soleh, mumpung Allah masih memberikan nikmat umur, nikmat sehat walafiat, dan kita jaga diri dan keluarga kita. Bagaimana caranya untuk terus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil azim faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita wejangan untuk selalu memohon perlindungan dari azab neraka. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kita salam dari salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang kita mengucapkan salam di akhir salat kita. Tidak berhenti di situ. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari api neraka di antara salat sunnah fajar dengan salat subuh. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Ya Allah, Rabb Jibril, Rabb Mikail, Rabb Israfil, Rabb Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku memohon perlindungan dari api neraka. Kita tahu betul betapa besar keutamaan waktu di antara solat sunnah fajar dengan solat subuh. Dan ternyata Rasulullah SAW menyuruh kita, meminta kita untuk berdoa memohon perlindungan dari api neraka. Rasul tidak meminta kita untuk menjadi orang-orang yang kaya secara materi, meskipun itu tidak haram, tetapi Rasul ingin kita masuk pada yang lebih hakikat, yaitu memohon perlindungan dari api neraka. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka untuk agar kita dijauhkan dari api neraka, pastikan kita melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua yang wajib, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masih memiliki orang tua, pastikan kita berbakti kepada orang tua, karena orang tua adalah pintu terlebar untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala tidak menggiring kita ke neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggiring kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin.
Allah kumpulkan kita dengan Rasulullah bersama para keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati al maut wan najata min an nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak kami, dosa seluruh keturunan kami. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami min ashabil yamin, kelompok yang Engkau golongkan dari kelompok kanan, yaitu orang-orang yang Engkau giring ke surgamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari azab neraka. Ya Allah jangan biarkan kulit kami ya Allah bersentuhan dengan api neraka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami dalam keadaan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء